Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, warga keluarga besar HPPK yang berdiri sejak 65 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi ini sudah 65 tahun. Kalau kurva perusahaan ini sudah matang sekali. Jadi bukan TK lagi, bukan SD lagi, bukan dewasa lagi. Tapi bukan terus mati, itu bukan. Karena sudah 63, 64, 65, ini sudah 65 sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tokoh masyarakat namanya, karena yang di sana-sana itu saya nggak ngelihat wajahnya, saya nggak bisa saya lihat. Biasanya tak sebut satu persatu. Baiklah, saya sebut saja. Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, pejabat tinggi, tukang MC, tukang tagih, dan sebagainya, ya, debt kolektor syariah, karena nagihnya karo guyang-guyu, BMT kita, gitu. Ya, saya sekarang sudah menjadi anggota BMT kita. Ya, saya akan rajin menabung insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang sangat penting ini kalau diceritakan sejarahnya, Bapak Ibu tinggal membaca buku sejarah, tinggal googling bahwa hikmah Isra Mi'raj ada 7, ada 9, ada 17 dan sebagainya. Bisa membaca sendiri. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah Pak Takmir yang saya hormati. Mudah-mudahan ini Takmir Masjid Al-Ikhlas, Pak Takmirnya yo ikhlas, Allahumma amin. Yang akan saya bahas malam hari ini adalah bagaimana Isra Mi'raj itu intinya bisa menjawab ujian COVID-19 selama 9 bulan ini. Supaya kita tetap bisa nyate kelata, supaya kita tetap bisa sego goreng, supaya kita tetap bisa sate kelinci, supaya kita bisa tetap nyaman, bagaimana di masa ujian COVID-19 ini untuk tetap bertahan. Pastilah ini bukannya berat, ini harus dijalani. Bapak Ibu tolong, hidup itu ampun dipikir jeru-jeru. Ndak do kentir kabeh. Pun boten usah dipikir jeru-jeru. Nek mungkin kabotan nganggo motor NMAX ya didol nganggo motor Supra X tahun 2007. Uniku penake ora umum, ngirite ora ngumum. NMAX didol gawe tuku Supra X 2007 dapat 2, mulus enak, bensinnya ngirit, sak liter muter-muter kali orang sampai bokonge wak dewe ambiar, orang entek bensinnya, bayar pajak murah. Encen orang gaya, orang nganggo PCX, orang nganggo NMAX, orang nganggo Mega Pro, encen orang gaya, tapi tentrem, tapi nyaman. Itu makanya baiklah. Ini inti daripada Isra Mi'raj ini adalah cuman ya sholat itu.
Manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Barang siapa yang tidak sholat, barang siapa yang tidak takbir, ruku dan sujud menyembah kepada Allah semungkar-mungkarnya manusia, sekeji-kejinya manusia, ngayal-ngayalnya manusia. Ya Allah, ya Rabbi, wong kaya do urip. Itu. Jadi nek bangsa ngayal-ngayalnya manusia. Siapapun dia, dari bakul roti sampai menteri, dari bakul teri sampai tukang korupsi, komplit. Jadi Bapak Ibu ini penting sekali. Maka mari kita jadikan sholat ini sebagai solusi. Maka materi kita malam hari ini adalah spiritual problem solving. Spiritual problem solving. Ini ujian ayat-ayat. Ujian ayat-ayat ini. Maka yang pertama mari kita dandani sholat wajib kita. Yang pertama, sholat wajib kita. Ibu-ibu sholat wajib bismillah di rumah, ibu-ibu. Yang masih cantik, yang kemungkinan ada fitnah di dalamnya, di rumah. Aman. Kalau pas sholat Jumat, sholat wajibnya menunggu orang yang sholat Jumat kelihatan pulang. Baru mulai sholat duhur. Kalau yang laki-laki di rumah, di masjid, di musola. Laki-laki soleh itu sholatnya di masjid atau di musola. Nek laki-laki solehah, jadi roto ember-ember gitu. Laki-laki solehah itu ya sholatnya nang omah. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dihadap Allah, mari tepat waktu. Kalau Bapak Ibu enggak percaya, silakan sholat di belakangnya imam. Nek dadi imam ya nang ngarep dhewe, nek dadi makmum selama 40 hari. Mboten sah, Pak. Ini tolong dipateni. Kula niku uripe wis bahagia. Dadi mboten panas, tentrem kula uripe wis. Sing panas-panas suka kakean jin. Lanjut. Itu pokok kepanasan wis nang kali urang lho kepanasan. Saya lanjut. Nanti nek sing panas terus lu tak rukyah. Mate ono jine. Nah, Bapak Ibu insya Allah saya ulang. Jadi mari laki-laki ini 40 hari dicoba. Karena Allah janji seperti ini. Ini membahas sholat tok ini nanti malam hari ini. Karena Allah bercerita seperti ini dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka bagimu jalan keluar. Indikasi orang yang bertakwa adalah sholat. Kalau sudah enggak sholat dia ingkar. Kalau sengaja dia tidak sholat namanya kafir. Ya toh? Itu namanya kafir. Bukan non muslim. Kalau non muslim itu adalah orang yang tidak beragama Islam. Ya toh? Kalau orang Islam melanggar inaladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu kayak ngerti, kok kayak ngerti nganggo Quran. Nah, itu Qurannya itu surat Al-Baqarah ngayal. Nah, itu mereka tidak akan pernah beriman. Masuk ke dalamnya adalah musyrikun, munafikun, fasikun dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dihati Allah, mulai hari ini di HPPK di Kaliurang ini tolong masjid-masjid dipenuhi. Pak, ini sedang COVID-19, kita enggak boleh kumpul. Sing terpapar, yang positif, sing cetha rapid test positif, swab positif, itu tolong nang omah wae. Nek sing sehat-sehat kalau kula panjenengan sedaya niku tetep ke masjid, pakai masker, jaga jarak, social distancing, wiso, nah itu. Iku tetep ejik loro, kurang siji, madang. Berarti kudu nganggo madang barang. Nek ora madang yo imunnya lemah. Maka kena COVID, janjane kula panjenengan sedaya niku nek di rapid test yo tetep positif kabeh. Nah, sing cepet-cepet
Sing loro-loro ini punya penyakit bawaan ya lebih cepat. Jadi Bapak Ibu, bismillah. Jangan tinggalkan masjid ini, jangan ditinggalkan. Jangan tinggalkan majelis taklim ini. Ayo, takmir seluruh Kaliurang saya himbau untuk rapat takmir, tetap ada pengajian Ramadan, menjelang berbuka ada pengajian, bar subuh no pengajian, ada sholat tarawih. Mana? Minta berkah yang mana? Minta pertolongan dari yang mana? Kalau kita nggak ada di majelis itu, yo aduh ngeten iki, yo ngagem apa? Maser ngeten iki kalau pas berbicara banget tak copot. Itu. Jadi bismillah. Oh. Itu serius itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita patuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, kita juga patuhi syariat Islam. Syariat Islam itu ngaji, taklim, sholat berjamaah. Kita takut mati. Saya punya teman dokter. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Kenapa dok? Insya Allah saya nggak ikut ngaji jam 9 pagi sampai jam 10 Ahad pagi ini. Lah ngapa dok? Saya nggak boleh kumpul-kumpul. Saya satgas COVID Ya wis dok, rapopo. Mudah-mudahan dokter sehat. Jam 9 sampai jam 10 saya selesai ngajar ngaji, saya buka WA saya, dia malah selfie. Nang puncak becici, karo kancane wong 19. Pit-pitan lu Kang. Lah kuwi padha wae. Ambok ngaji sithik. Bar kuwi njur pit-pitan nek mati nang dalan mati syahid. Ninggalke ngaji pit-pitan iso mati sangit lho, hati-hati lho. Awas sing do seneng pit-pitan. Bar pit-pitan mau nyek-nyekan sing ketinggalan dinyek, sing sepeda elek dinyek. Hati-hati ini. Nah, Bapak Ibu mari. Ini ibu-ibu tepat waktu. Allahu Akbar. Rampung sholat tepat waktu ibu-ibu di rumah. Kalau yang di masjid itu di masjid. Kalau ibu-ibu yang masih ditengarai bisa menimbulkan fitnah, masih cantik dan sebagainya di rumah. Tapi nek ibu-ibu STW ngeten iki setengah tua ngeten iki pun insyaallah mboten wonten sing ngesir blas. Pun niku apa mulai saiki terpaksa nganggo cadar. Gitu biyen do ngenyek cadar, saiki kapokmu kapan do nganggo cadar dhewe-dhewe. Gitu dipaksa pakai cadar. Itu. Masya Allah. Bapak Ibu, bismillah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka bagimu jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Sekarang hitung-hitungan ekonominya itu kita enggak pas. Ya, VO2 itu omsetnya turun 70%. Sekarang pokoknya saya hanya bertahan tidak mencat. Karyawan masih bertahan dengan gaji yang cukup sampai hari ini. Bertahan, bismillah. Turun semuanya. Hunian hotel di Kaliurang, di Jogja umumnya semuanya turun. Bismillah. Nah ini baru saatnya kita minta rezeki dari Allah dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dengan apa? Dengan bertakwa. Indikasinya apa? Sholat wajib tertib. Bismillah. Ini saatnya kita percaya ora percaya karo Gusti Allah, ragu atau yakin, sebaiknya kita yakin wong ini sudah ngalami sedemikian rupa, balik sholat, kembali kepada sholat, kembali kepada taat kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka bagimu jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Damai hati Allah. Jadi sholat wajib itu. Bismillah. Adem-adem pagi tetap. Mari. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah menjelang detik-detik haji yang kedua dan entah kita bisa berangkat atau tidak tahun ini. Betul enggak?
itu adalah ciri-ciri hari kiamat. Di antaranya kita terhalang dengan aturan, terhalang dengan kebencian, terhalang dengan politik, terhalang dengan cuaca, terhalang dengan bla 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 untuk berangkat haji. Tahun kemarin kita udah nggak berangkat. Tahun ini kalau nggak berangkat lagi, Masya Allah, hari kiamat ini tanda-tandanya. Saya nggak bisa mengatakan apa namanya sudah dekat, nggak bisa. Saya cuma ini tanda-tandanya sudah betul-betul mengerikan. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Masya Allah. Wong yang-yangan nengarep ini wong akeh. Bermesra-mesraan nengarepe wong akeh. Betul? Engkau bermesra-mesraan pitung dino bar kuwi cerai, artis-artis kuwi mau. Kalau orang kali orang alhamdulillah terjaga semuanya, Allahumma amin. Itu mari kita sholat. Wes, kalau hari ini pekerjaan kita berkurang, kegiatan kita berkurang, lalu ada banyak tulisan neng omah wae, dijawab nih sore mangan opo. Nek neng omah wae kan orang nyambut gawe. Mangan apa? Ya mangan sego. Itu termasuk kalimat orang-orang yang tidak bertakwa. Kalau orang itu bertakwa, di rumah pun akan datang rezeki. Kita enggak bekerja, anak kita ngirimi, Allahumma amin. Dicukupi kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lestarikan sholat duha. Sholat duha. Bapak Ibu, karena kita punya waktu banyak, silahkan sholat duha sing akeh, dintekke, dipolke, 12 rakaat. Loro salam, loro salam, loro salam, loro salam, loro salam, loro salam, rampung. Disambi-sambi, ibu-ibu disambi bu. Sholat duha, nyuci, wis seger sholat duha. Ngurusi anake balik mesok sampai ping 6. Sampai setane mangkel kok iki bolak-balik salat wae gaya banget kok Bu iki. Ya toh, bolak-balik. Nah itu karena kita kuat. Nah, salat duha, bismillah. Karena waktu kita banyak. Salat duha itu Bapak Ibu, ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkan. Ya Allah, kalau rezekiku di bumi maka keluarkanlah. Ya Allah, kalau rezekiku jauh maka dekatkanlah. Nah ini yang paling penting banget doa sholat duha itu. Ya Allah, kalau rezekiku haram, halalkan. Ini gawat kalau terdengar korupsi, orang korupsi ini. Bar korupsi ndonga. Ya Allah, kalau rezekiku haram, halalkan ya Allah. Aku bar korupsi ya Allah. Wis diantil malaikat Jibril waduh. Israel selesai. Israel kan dicabut nyawone. Itu. Jadi Bapak Ibu bismillah. Saya sholat duha 12 rakaat itu sudah hampir 7 tahunan. 10 tahun. Mulai tahun 2010 sampai sekarang. Bisa kok kita. Nyelake. Sibuk ya sibuk. Mau dijemput sholat duha. Jemputannya teko wis selesai. Kalau belum selesai, ya kita selesaikan dulu. Wong dia jemputnya kan biasanya lebih awal. Janjian, jemput saya jam sekian. Ayo Bu, bismillah ini yang, Bapak ini yang, waktunya banyak, apalagi Pak Kamto ini sudah pensiun gitu. Wes, sholatnya udah harus banyak. Kalau dulu sampai mana-mana dan sekarang saatnya untuk beribadah. Dongake putu-putu, dongake generasi muda HPPK, selamat, damai, tentram, sejahtera, Allahumma amin. Berkah kaya, jaya makmur, berjamaah insya Allah. Mari kita lestarikan sholat duha. Untuk apa? Untuk menjawab problem-problem yang sedang kita hadapi hari ini. Perdagangan, sosial, politik, budaya Indonesia insya Allah akan berakhir, Allahumma amin. Akan berakhir, jangan semuanya pesimis, karena Allah tinggal bagaimana prasangka
hambanya. Ana inda doni abdi bi, dalam hadits qudsi diceritakan, aku tinggal bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Ini lihat. Kalau hambaku berprasangka buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Satu saja. Kalau hambaku berprasangka baik, dia akan mendapatkan kebaikan, 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 kebaikan 10 kali. Itu hebatnya Allah itu. Kalau kita berprasangka buruk, kita hanya buruknya itu sama Allah dibalas sekali aja. Tapi kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan memberi kebaikan, 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 kebaikan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat satu jahat dibalas satu, berbuat baik satu dibalas 10. Dibalas 10. Jadi Bapak Ibu yang tidak Allah, kita sudah tidak punya pilihan kecuali DDP marang Gusti Allah, nyedak marang Gusti Allah, deprok, nangis, glongsor marang Gusti Allah. Kalau kita berharap sama Allah gak bakal kecewa. Kalau kita berharap dengan manusia, insya Allah banyak kecewanya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang saya alami sendiri. Ada anak yatim piatu, cerdas, pintar. Sekolahkan di UMB jadi dokter. Alhamdulillah. Yes. Dokter Putri Ayu. Cantik. Punya suami orang Kalimantan Timur. Selesai. Ya sudah, orang tuan kita mau nyekolah wis rampung tuh. Selesai. Saya enggak berharap apa-apa dengan dia karena yang memiliki sekolah wis rampung tuh. Tapi pada suatu hari anak itu punya suami bupati. Bupati salah satu di Kalimantan. Nah, main ke Jogja pakai mobil mewah. Aku ora ngerti rak ya ora apa-apa. Wong aku ora ngerti. Lewat ngarep omahku, aku ora ngerti rak ya ora apa-apa. Dirale ana sing crita, Kang, kae sing biyen kok sekolahke saiki dadi bojone bupati, lewat nggonmu ora mampir. Nah, kuwi iki nyetani iki. Sing laporan iki nyetani aku iki. Nek aku ora ngerti ora apa-apa gitu, Pak. Tapi kok ya dilaporke lho karo aku. Aku ya tak bales. Dheweke wis lali karo Kang Puji. Wis semoga bahagia bersama suaminya yang jadi bupati itu. Wis rampung. Itu sedang saya baca di gardu ronda. Biasa wong Jawa jawab deh, apa Kang? Iki lho ngene iki. Kiri munggah bali. Mulai hasad. Terus remi. Wis langsung saya hapus nomor HP-nya. Seret, selesai. Tak anggap sudah tidak ada. Loro. Kudune kan lumayan. Dua murid dadi dokter, istrinya bupati, nek aku neng Kalimantan Timur lumayan. Hotel, jemputan, wis ora usah nganggo nyewa to kudune. Tapi itu ketika saya berharap seperti itu dengan kecewa. Pun Bapak Ibu bismillah, jangan berharap terlalu banyak dengan manusia. Berharap yang wajar-wajar saja. Rasulullah SAW bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Jadi sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Yang wajar-wajar saja. Kolo-kolo njajake, kolo-kolo dijajake. Kolo-kolo dolan, kolo-kolo ora dolan. Wong ki nek dolan wae kumpul ibu-ibu kalau dolan tiap dina nonggo kuwi mesti engko terakhir ya mau ngrasani tanggane. Tapi nek kala-kala dolan sederot nyur mulih urung sempet ngrasani wis bali. Kaya nek wong khutbah itu lho, urung sempet ngantuk wis barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ngono kuwi. Saya tuh kalau khutbah enggak ada yang sampai ngantuk. Wong nek ana sing ngantuk saya mesti njotos mimbar.
biar itu main do tangi. Gitu, kue genduren, kue do tertib sholat Jumat malah terlambat. Ya, kita ingatkan, genduren itu loh, Pak De, barasar, mesti abok barasar jam 4 wis kumpul kabeh genduren. Iki lho panggilannya Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diapik-apik ke sholat. Azan ini ora ana sing teko. Mari Bapak Ibu warga Kaliurang, kita ini sudah dibeli apa namanya udara yang sejuk, diberi pekerjaan yang mudah, orang kesini pada belanja. Sebentar lagi akan datang lagi orang ke sini membawa keberkahan, Allahumma amin. Tidak membawa penyakit insya Allah. Jamaah ini hati Allah. Pun yang ketiga, mari kita kuatkan lagi, kita ulangi lagi, kita niatkan lagi untuk selalu sholat tahajud. Sholat tahajud itu Bapak Ibu, tentramnya minta ampun. Orang itu kalau malam bisa sholat tahajud 2 rakaat doa, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, tentrem. Orang itu kalau bisa sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 rakaat salam, tentrem. Atau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, tentrem. Maka kita akan merasakan nikmatnya iman tuh di situ. Bapak Ibu, jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah gara-gara kita tidak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepadaku kata Allah, maka akan kutambah-tambah nikmatku. Dan kalau kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu, azab yang sangat pedih, azab yang sangat pedih bagi orang kaya adalah tidak bisa menikmati hartanya, tidak bisa menikmati hartanya, tapi takut kehilangan hartanya lebih besar daripada menikmati hartanya. Itu azab luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana azab bagi orang-orang yang miskin? Azab bagi orang-orang miskin adalah yang dia miliki ini tidak ada rasanya. Lalu yang ingin dia raih Allah enggak ngasihkan. Jadi Allah enggak memberikan apa yang dimintanya, apa yang diinginkannya. Allah enggak memberikannya. Lalu yang dia milikinya, dia tidak syukuri. Tidak ada rasanya. Nek coro pisangi mateng ora, mentah ora, magel kuwi. Terakhir kok diketok-ketok gawe pakan ayam. Tapi kalau pisang seperti ini, Masya Allah. Ini pisang seperti ini, ini terhormat. Ini nanti saya makan ini. Mosok tengah-tengah ceramah kok madang. Ketara nek ngelih cakai ngono kuwi. Mok sinyal iki bar iki njur golek sate. Tak letakke dhisik. Ento bismillah. Itu Bapak Ibu yang di hati Allah, mari sholat tahajud. Pak Puji, saya tuh angel Kang Puji, aku ki angel banget tangi sholat tahajud. Ya wis, niru Abu Bakar As-Siddiq, sholat witir menjelang tidur 3 rakaat, berdoa ya Allah bangunkan aku sholat tahajud. Maka bangun jam 3:30, silakan sholat 8 rakaat, 4 ping pindu boleh, 2 ping 4 boleh. Monggo mboten sah malah bingung, Pak. Bingung aku loro-loro apa-apa. Ora usah sholat wae sisen. Jangan ambil salah satunya, boleh semua dasarnya, dua-duanya dasarnya kuat. Itu mari kita biasakan sholat tahajud ini. Harapan kita cuma ini sama Allah ini.
harapan. Coba Bapak Ibu nanti kalau ini sholat tahajud bagi laki-laki ini dilakukan 40 hari, insya Allah ano rasanya, ada rasanya. Saya dulu pas pembentukan dompet duafa Republika DDR, itu pembentukannya itu di Jogja, di antaranya awal pembentukannya di Jogja, yang membentuk itu 4 orang, Roma Irama, terus Kiai Haji Jalal Muhsin, terus Kiai Haji Zainuddin MZ, terus yang keempat Dr. Andes Parni Hadi, yang waktu itu Pemret Republika. Dulu Republika itu namanya bukan Republika, namanya Republik. Jadi Kolan Republik. Tapi waktu itu Pak Parni Hadi itu konsultasi sama Pak Harto. Itu kalau namanya Republik nggak laku itu. Ditambahi Republika. Jadi enak. Itu yang ngasih nama Pak Harto itu. Jadi sehingga jadi Koran Republika. Sampai hari ini masih ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sholat tahajud ini. Nah, di pesantren masyarakat sudah di launching namanya Kampung Tahajud. Kampung Tahajud. Silakan HPPK ini di setiap masjidnya minimal sholat tahajud bersama itu sepekan sekali. Milih hari Ahad yang paginya langsung sholat subuh, langsung pengajian Ahad pagi, atau milih apa? Atau malah dibagi. Ada yang Senin dini hari, ada yang Selasa dini hari, ada yang Rebu dini hari, ada yang Kamis dini hari, ada yang Jumat dini hari, ada yang Sabtu dini hari, ada yang Ahad dini hari, maka itu menjadikan kali orang itu terjaga. Karena setiap malam salah satu masjid ada yang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau itu jam 3 pagi, nanti kita kumpul jam 3 atau jam 3 lewat seperempat baru mulai sholat. Saya mau ngimami, muter, gantian. Jemput saya jam 2 malam. Atau saya tak tidur tempat Kang Farhan atau tempat Pak Sutemin. Wong nang kene hotel kabeh di sini. Saya tak ngimami. Silakan. Silakan nanti undangi masyarakat sholat kampung tahajud. Biar apa? Ya Allah, biar berkah dari langit turun, berkah dari bumi turun, berkah dari Allah turun. Biar penduduk langit itu mendoakan kita. Dengan doanya Allahumma ya arhamhu, ya Allah kasihani mereka. Kang, kok kudu berjamaah atau sholat tahajud? Men sing ora terbiasa latihan, sing terbiasa ngenai contoh. Ojo malah pengen mlebu surga dhewean, jangan. Kalau bisa nih HPPK nanti mlebu surga ombyoan Allahumma amin. Kayak dikandani kayak sing rame kon meneng. Anda nih ya. Daripada engko tak dongake dadi wong sugih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pun bismillah. Saya di keluarga sholat tahajud, anak-anak kecil bangunkan paksa. Wis bar sholat rukuk sepertama, kedua sujud ketiga, wis do turu KBK wis ora apa-apa. Sing bertahan tinggal anak saya yang nomor 1, istri saya dan saya bertiga. Tapi kan alamnya sudah alam tahajud, wis gede mesti punya kebiasaan. Nek ling ngandani wis gede-gede wah tobat. Angel. Ruwet. Angel. Nek wis ling ngandani wis gede ruwet. Angel kandhanane gitu. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1, 2, 3. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini termasuk saya ini adalah orang-orang yang dulunya itu pernah tidak sebaik hari ini. Dulu pernah SMA nih ya wis ngono kae itu pernah punya dosa
yang diketahui dirinya sendiri. Bapak Ibu juga seperti itu. Mari sholat wajib ini kita tutup kekurangannya dengan sholat rawatib. Jangan malas, jangan malas, jangan malas. Berlelah-lelahlah dalam taat kepada Allah, maka akan menenteramkan jiwa. Jadi berlelah-lelahlah dalam taat kepada Allah, maka akan menenteramkan jiwa. Itu. Terus setelah sholat rawatib, menjelang tidur itu ada sholat istikharah, ada sholat syukrul wudhu, ada sholat hajat, monggo terserah. Pokoknya Pak Ibu, pokoknya setiap saat, setiap apa, sholat, maksud saya doa. Karena sholat mesti itu kalimatnya doa semua. Tapi yang paling pas saat sholat itu kita mendekat kepada Allah, insya Allah. Saya tahun 91 masuk surga. 91 masuk Jogja maksud saya. Kayaknya rada ngelak saya. Ya, boleh minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kudune PO2 malah liminarela. Alhamdulillah. Bapak Ibu, 16 orang penunggu masjid bersama saya, 16 orang. Itu setiap 35 hari sekali kumpul. Apa namanya? Rembukan. Saya kan manggon di Masjid Nur Ahmad. Kidul SMA Tirtonimolo. Itu takmirnya, tetangganya, jamaahnya itu baik semua dengan saya. Tapi ada beberapa jamesbon teman saya yang 15 orang itu ono sing cerita, wah tukang takmir nggon aku tobat pelit tenan. Dan terus ceritanya macam-macam, wis ora apa-apa. Bismillah, iki harus kita jalani. Dan kita sepakat di masjid 10 tahun. Dari 91 sampai 2001. Dan kita sepakat. Dan hari ini kita kalau sudah kumpul, kalau 16 orang itu kalau sudah kumpul, Masya Allah, orang nyongko. Biyen madang arep nganggo ceker nang angkringan we ora ndidit. Sekarang mereka sudah cukup semua, apalagi yang urip nang Jakarta. Duit kan nang Jakarta kabeh. Sekali orang kan turane Jakarta. Angger plat B ora dore ini Pak Dewi ya mumet. Nah, Masya Allah, semuanya dicukupi hartanya sama Allah. Bahagia keluarganya, semuanya 16 orang itu. Komitmennya memang menjalankan manajemen langitan. Hidup hanya untuk menunggu waktu sholat, selalu berwudu, selalu sedekah, sholat duha, sholat tahajud, memaafkan orang lain, baik dengan keluarganya, baik memikirkan orang lain, doa, berdoa terus. Ada teman saya orang Purworejo, ndungone jan ora umum tenan. Ya Allah, semoga saya menjadi orang paling kaya di Jawa bagian barat. Ndungone ngono kuwi. Sekarang ya jadi orang kaya di Purworejo. Itu, tapi ya urung jadi orang sugih se Jawa bagian barat. Ya tapi wis cukup. Berlebih dia. Nah, itu. Dulu diterawakan. Tapi kan doanya dari 91 sampai 2001 sampai sekarang 2021 kan 30 tahun. Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami hari ini adalah doa-doa kita yang lalu, bahkan doa-doa kita yang sudah kita lupa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereview, menata niat kita kembali bahwa opo-opo iso dirampungi dengan sholat dan sabar. Dengan sholat dan sabar, apa-apa bisa dirampungi. Pakai sholat dan sabar, tapi memang harus istiqomah. Harus istiqomah. Sekarang nyatanya kita juga masih hidup, masih punya baju, masih apa-apa, masih disyukuri. Bila perlu baju-baju yang masih bagus, masih ada kancingnya, sudah enggak kepake, dibuka, kumpuli. Mbok menawa waktu mati barang Bapak Ibu, wis kasihkan. Beli satu keluar dua, beli dua keluar 4. Itu lemari kita. Orang usah dalam Islam ora ono kelangenan. Wong bakal wak dhewe mati kok kelangenan. Engko sing dilangeni jek ono wak dhewe wis meninggal.
Itu. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan COVID-19 ini insya Allah dimudahkan oleh Allah, cepat dicabut dari Indonesia. Allahumma amin. Dan kita dukung apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Pakai masker, wiso, jaga jarak, madang. Ya, yang nomor 4 tuh harus jangan lupa madang. Pakai sing enak-enak, madiang, yang bergizi, insya Allah. Ya, ini akan cepat berakhir kalau keinginan kita, harapan kita tinggi untuk selesai. Ojo malah ngendas-ngendasi. Nah, ini kalau ini tekan 2024 nah ini. Jangan itu doa. Nah, saya bilang, ini Pak COVID, insya Allah sesuk wis rampung. Insya Allah. Kalau semuanya seperti itu, Allah ngabulkan, apa susahnya nyabut COVID-19? Itu, apa susahnya? Enggak ada susahnya bagi Allah. Demikian, terima kasih. Kalau ada yang bertanya, tapi saya kira enggak usah tanya lah. Ini diprakteknya baik. Nah itu, prakteknya baik lah. Takon orang lakoni bodoh. Nanti saya pimpin doa, tapi ya boleh. Ibu-ibu kalau ada yang mau tanya boleh. Bu, Pak Sutimin tanya, silakan. Pak Sutimin tanya apa singkat padat terarah. Bapak Ibu, silakan mulai nanti malam sholat tahajud. Saat sholat itu, kan karena di rumah nggak usah pakai masker karena di rumah toh. Tapi kalau ke masjid, dari rumah ke masjid sholat subuh pakai masker, pakai set. Begitu mau sholat dilepas. Nah seperti ini, karena kita sedang mau menghadapkan wajah Allah. Jadi masker itu bukan bagian perangkat sholat. Sekarang kan kita aneh. Kemana-mana nggak pakai masker, begitu sholat gue masker dari koyo perangkat sholat. Karena Bapak Ibu sholat itu Allah ini wajahku, wajahia lilladzi fatara samawati wal, ini wajahku. Nah nanti begitu rampung, ono wong tutup lah. Rampung sholat, ya. Kalau pas sholat, tapi ini jangan lepas dari sini. Nanti kalau ada takmir sing galak, so diusir jenengan. Saya pengalaman di Klaten. Dari Tawangmangu, sudah Allahu Akbar, saya takut kehilangan sholat berjamaah. Saya lari, milu sholat. Allahu Akbar sampai rampung. Bar rampung, set takmiri perlu aku ranggo. Masker parani. Jenengan tiang pundi, wis ngegas ngoten niku. Jenengan yang pundi? Wedi Pak, wedi. Wedi itu Klaten. Malah bapak takmir nesu. Ora wedi piye karepmu? Wedi, mboten wedi. Aku wis diunek-unekke. Terus kula ngadeg bapake nyedaki kula. Jenengan maca niku mboten? Mboten Pak, niku kula wedi ketinggalan salat berjamaah. Wong kula niku adatnya saya itu sholat berjamaah sampai hari ini tuh saya jaga betul. Saya naik ketinggalan tuh nyari-nyari orang di desa itu tak goleki sapa sing urung sholat. Bahkan kalau enggak ketemu orang, istri saya tak suruh sedekah jadi makmum. Kowe ngerti ora saiki jek Covid? Ngerti Pak. Ngerti kula mau niku. Kae niko teng mobil kula niku dodolan masker ngerti ora? Di mobil saya itu ada masker sak bal niku Pak. Ora sayang karo kanca liyane. Mendekat itu nada-nadane arep jongkrokke saya. Nah, terus tak apusi. Pak, jangan deket-deket. Saya kena Covid loh ini, jangan deket-deket. Dia langsung lunga kapok ora kowe ya ngomong. Pak Ustadz ngapusi entuk boten? Ora entuk jane terpaksa. Daripada kudein jongkrok ke aku, penganiayaan terhadap jamaahnya sendiri
tak lapor ke melebu dah 6 sasi. Nah, terus dia pergi, ya Allah, makanya Bapak bawa kemana-mana kan ada tulisnya pakai pas sholat. Karena hidung batuk ini termasuk yang harus nempel di tempat sujud. Insya Allah saiki wong sholatku dong nggawa sajadah dhewe. Iku wis aman sajadah dhewe. Pak, kula mboten nggawa sajadah, masjid niki sampai bakteri ini apa-apa wis mati kabeh. Urung apa-apa semprot, urung apa dipel. Ah iki mesake. Bakteri ini sampai urip zaman Covid tobat tenan. Aku mau mati wae. Bakteri itu sampai mengeluh. Bakteri penyakit itu udah mengeluh. Gitu? Padahal kan tugas bakteri itu kan nanti termasuk memberi ujian kepada orang-orang. Gue kena bakteri mencret, ya tadi mencret, gitu. Dan sebagainya. Gitu Pak Sutimin. Bismillah. Jadi sampaikan dengan senang hati, tapi jangan karena ini undang-undangnya sudah ada, kita harus pakai masker, ya pakai masker, ikuti. Di pemerintah kita itu pemerintah yang sah, diikuti sedemikian rupa. Ojo ngeyel, ojo nantang-nantang, ndak mudar tenan wak dewi. Nantang-nantang kena Covid yo ora sambekan tenan. Wong Covid itu nek ngenangi wong sing sakit paru-paru yo cepet tenan le mati. Nggih to? Biyen tak nggih wonten to, Pak. Napa niku? Penyakit napa? Penyakit DB gitu. Penyakit malaria, tasik inget mboten malaria. Wong biyen angger kena penyakit malaria ke salah satu nyamuknya menyokot kita, mesti kena malaria, saking wedine mati. Anak wong Papua sakit di apa namanya? Di cokot manyok nyamuk malaria, dia cuma tertawa. Ini teman saya. Enggak apa-apa, mungkin ini kedol langsung. Fisiknya kuat-kuat orang Papua. Gitu Pak Sutimin. Bismillah. Nanti besok ke masjid, di rumah. Kalau ini kan bukan kerumunan ini barisan yang rapi. Kerumunan itu adalah ini tengah-tengah gini. Nah, ini penyanyi dangdut. Tidak semua laki-laki kalau don joget. Nah, ngerumun. Nah, itu kerumunan. Kalau ini enggak saling ngidoni kok. Enggak saling. Murah toh? Ada PDKB. Jauh saya itu ngomong juga jauh. Ini juga dilindungi ini, aman. Ini barang nunggu langsung dicuci. Bila perlu dibuang. Iki sing rada apik, Pak. Tinggo meneh. Dicuci. Ada yang lain? Mari kita berdoa. Ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam kami kepada uswah hasanah kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, selamatkanlah kedua orang tua kami baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikanlah keluarga besar kami selamat, damai, tentram dan sejahtera, berkelimpahan rohani, berkelimpahan harta dan lebih suka memberi daripada menerima. Sakinah mawaddah warahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah wanita. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah laki-laki. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dunia dan akhirat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Allahumma inni a'udzubika min fitnati rizal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit yang sulit mendapatkan obatnya. Ya Allah, jauhkan kami dari COVID-19. Ya Allah, angkatlah COVID-19 dari dunia. Ya Allah, selamatkanlah keluarga besar pengajian di Kaliurang ini, keluarga besar warga Kaliurang ini. Ya Allah, selamatkan dari kejahatan orang-orang yang zalim. Selamatkan dari penyakit yang sulit mendapatkan obatnya. Selamatkan dari terlilit hutang. Dengan rezekimu yang banyak dan halal ya Allah, kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tempat kami adalah tempat wisata. Ya Allah, hadirkan orang-orang yang baik ke sini. Ya Allah, menghidupkan ekonomi kami. Ya Allah, mensejahterakan ekonomi kami. Ya Allah, mencukupi segala urusan kami. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jagalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Ya Allah, jaga dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ya Allah, pilihkan kami pemimpin yang mencintai-Mu dan Engkau mencintainya. Ya Allah, pilihkan kami pemimpin yang kami mencintai pemimpin itu. Ya Allah, dan pemimpin itu mencintai rakyatnya. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan anak kami soleh dan solihah. Ya Allah, ketika pada saatnya nanti mudahkan jodoh mereka, jodoh yang soleh dan solihah, jodoh yang mau mengurusi kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya telah tua, sebagaimana mereka kami urusi. Ya Allah, ketika mereka masih bayi. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu silakan berdoa sendiri-sendiri, saya akan baca istighfar. Bapak Ibu mendengarkan kalimat istighfar saya, Bapak Ibu berdoa sendiri-sendiri. Mulai. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Silakan berdoa Bapak Ibu, keinginan kita, keinginan anak-anak kita, keinginan menantu-menantu kita, keinginan bangsa dan negara kita ini, silakan sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Silakan berdoa Bapak Ibu, berdoa, sampaikan keinginan. Silakan berdoa sambil bertaubat, ingat dosa-dosa kita, lalu baca istighfar di dalam hati. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ingat-ingat dosa kita Bapak Ibu. Dosa dengan istri, dosa dengan suami, dosa dengan anak-anak, dosa dengan perangkat desa, dosa dengan sahabat-sahabat kita, dosa dengan orang tua kita, keluarga besar kita. Ingat-ingat dan beristighfarlah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Mari kita baca bareng-bareng istighfarnya, bareng-bareng. Hati kita berdoa, lisan kita berzikir istighfar. 1, 2. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Diulang. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu bismillah, karena kita dekat dengan Merapi, ya, monggo masyarakat Kaliurang insya Allah lebih survival daripada masyarakat Bantul, karena sudah bertahun-tahun di sini bahwa ancaman itu datangnya dari Allah. Minta sama Allah, mudah-mudahan Merapi kalau meledaknya kalem, nggak ngerusui
Masyarakat cuman keluar aja pasirnya biar ditambang pasirnya, keluar batunya biar ditambang batunya, atas izin Allah. Allahumma amin. Insya Allah, bismillah, bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kendalikan Merapi, Allah kendalikan Merbabu. Saya sudah buat pesantren namanya Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu di Jalan Boyolali Salatiga itu di Windusadan. Ada pesantren mewah, itu kami yang berikhtiar dengan Ustadz Salim Afilah, dengan Ustadz Fani Rahman, Jago Karyan, takmir berdiri di sana. Alhamdulillah gratis. Ibu-ibu boleh lihat di website kalau mau nyekolahkan anaknya di sana, ikut tes, insya Allah nanti bilang sedulure Ustadz Farhan gitu. Insya Allah nanti langsung kita terima dengan terpaksa. Piye meneh timbang aku ditutup pintunya ini arep nang kali urang. Nah, kita terima titipan-titipan insya Allah. Tapi kita tes nanti biar nyaman di sana. Menghafal Quran, jadi dai dan jadi entrepreneur. Jadi di sana nanti ngingu kambing dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Pak Bejo sehat, ya, yang lainnya sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna